Shalom jemaat yang diberkati Tuhan, khususnya para kaum ibu yang saat hari ini sedang menikmati ibadah WIC ini. Kita percaya sesuatu yang dahsyat Tuhan akan perbuat bagi kita, amin. Serahkan hidupmu buat Tuhan, angkat tanganmu, angkat hatimu dan sembah Tuhan. Puji nama Tuhan yang dahsyat, amin. Mari bangkit berdiri sama-sama kaum ibu yang di rumah, dimanapun kau berada, kita memuji Tuhan. Sebab Dia telah lahir buat kita, Dia Tuhan di atas segala Tuhan, Dia Allah di atas segala Allah, Dia Raja di atas segala Raja, Yesus Kristus Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya. Mari bangkit berdiri, kita mau memuji Dia saudara. Haleluya. Bertepuk tangan bagi Tuhan, Mari katakan, mari puji, mari puji, Anak Allah Maha Tinggi, yes Lord, telah dinubuatkan oleh para nabi, yes Lord, kepadanya diberikan segala kuasa, juru selamat dunia. Siapa? Yesus Kristus Tuhan. Sebab dari mula, yes God, sebab dari mula datang keselamatan kami. Angkat tanganmu, katakan, Kaulah Allah, Kaulah Tuhan atas langit bumi. Here we go. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan atas segala suku bangsa. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan yang memerintah selamanya. Pam param pam pam pararara. Semua haleluya. Pam param pam pam pararara. Pam param pam. Katakan, mari puji Anak Allah Maha Tinggi, yes Lord, telah dinubuatkan oleh para siapa? Oleh para nabi, yes, segala kuasa, juru selamat dunia. Siapa Dia? Yesus Kristus Tuhan. Oh, sebab dari mula, sebab dari mula datang keselamatan kami. Angkat tanganmu, katakan, Allah. Siap lompat bagi Tuhan. Here we go. 1, 2, go. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan atas segala suku bangsa. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan memerintah selamanya. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan atas segala suku bangsa. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan yang memerintah selamanya. Mari bersorak bagi Tuhan, agungkan Raja. Haleluya. Bertepuk tangan bagi Dia saudara. Katakan, sebab dari mula datang keselamatan kami. Katakan, Kaulah Allah, Kaulah Tuhan atas langit bumi. Here we go. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan atas segala suku bangsa. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan yang memerintah selamanya. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan atas segala suku bangsa. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan yang memerintah selamanya. Pam param pam pam parararam. Pam param pam pararam. Hey, pam param pam pam parararam. Pam param pam. Bersorak bagi Tuhan. Sorakan haleluya. Sorakan haleluya bagi Raja. Kami bersorak bagimu, kami angkat tangan kami bagimu Raja, Juru Selamat dunia. Mari bermazmur bagi Dia Bapak Ibu.
agungkan Dia. Oh Tuhan, Kau termulia, Kau termulia, Yesus Raja. Kami angkat tangan kami, Tuhan, bermazmur bagimu. Oh, haleluya. Syaralaba syandaralamu, indaralamu. Haleluya. Sembah Dia, sembah Dia. Yaralaba syiralamu, indaralamu se. Engkau mulia Tuhan. Engkau mulia Tuhan. Jesus mulia, sembah Raja mulia, bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Oh mulia, agung kerajaannya, dari surga datang untuk segenap umatnya. Mari angkat tanganmu kaum ibu, katakan dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Kami beri penghormatan, hormatan, muliakanlah Yesus Raja. Oh mulia, sembah Raja mulia, sembah Raja mulia. Dia telah lahir dimuliakan, Dia telah lahir dimuliakan, jadi Raja, jadi Raja. Berikan sorak-sorai tepuk tangan bagi Tuhan. Nyanyikan pujian ini, katakan mulia, mulia, sembah Raja mulia. Hanya Kau yang kami sembah dari mezbah ini Tuhan. Bagi Yesus puji hormat, yes Lord, dan kuasa. Oh mulia, mulia, agung kerajaannya. Kau datang dari surga buat kami Raja, dari surga datang untuk segenap umatnya. Oh dipuji, dipuji, ditinggikan namanya Yesus.
Dari mezbah ini kami angkat tangan kami Tuhan. Kami menyembah-Mu, Raja di atas segala raja. Kami berikan penghormatan. Yes Lord. Yesus Raja. Mulia, sembah Raja mulia, sembah Raja mulia. Dia telah lahir, dimuliakan, jadi Raja. Dia telah lahir, dimuliakan. Dia telah lahir, dimuliakan, jadi
Salam sejahtera saudara-saudara sekalian. Shalom. Apa kabar ibu-ibu yang ada di pelayanan wanita GBI Puri Indah? Ini merupakan kesempatan yang luar biasa saya bisa bersama-sama dengan ibu-ibu sekalian untuk berbicara tentang firman Tuhan dan berharap pertemuan kita ini dapat menjadi berkat sekalipun hanya lewat online. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum saya ingin membacakan firman Tuhan buat kita sekalian dan berharap bahwa kita semua dapat diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang kepadamu, berterima kasih buat anugerah-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Kalau hari ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami berdoa supaya firman Tuhan yang berkuasa, firman Tuhan yang kuat, yang lebih tajam dari pedang bermata dua manapun dilepaskan di tengah-tengah kami. Sementara firman disampaikan, sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah. Tapi lebih daripada itu, biar kami semua akan sungguh-sungguh diperkenalkan dengan dimensi baru daripada pribadi-Mu bagi umat-Mu Tuhan. Bicara pada kami, teguhkan kami oleh firman-Mu. Kami bersyukur berterima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, hari ini saya ingin membahas dengan kita sekalian sesuatu yang menurut saya adalah hal yang sangat penting buat kita semuanya. Saya tahu kita semuanya sedang masih berpikir pandemi. Tapi saya mempercayai bahwa sekarang Tuhan ingin membawa kita melihat ke seberang. Sebab di tahun ini apa yang Tuhan katakan kepada saya bahwa kita akan menyeberang melewati pandemi ini. Dan Tuhan akan membawa kita menyeberang. Dan kalau Tuhan yang membawa kita menyeberang, kita pasti sampai di seberang. Kita akan menyeberangi pandemi ini, menyeberangi tahun 2020 ini, yang menurut banyak orang merupakan tahun yang tidak nyaman, tahun petaka, tahun kesulitan. Ada banyak orang yang diwarnai dengan dipanggil pulang orang-orang yang mereka kasihi. Tapi it doesn't matter. Tuhan mau membawa kita ke seberang. Tuhan mau membawa kita ke seberang. Dan waktu kita menyeberang ke seberang, ada perkara-perkara yang ajaib yang Tuhan siapkan buat kita sekalian. Untuk itu, kita perlu sekali untuk melihat bagaimana kehendak Tuhan dalam semua peristiwa ini. Bahwa Tuhan kita selalu punya tujuan. Apa saja yang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya, Tuhan punya tujuan. Dan tujuan Tuhan itu selalu sesuai dengan rencananya. Kita mesti mengerti hal tersebut. Tuhan kita punya rencana dan tujuan. Rencananya kemudian menciptakan banyak hal buat kita, di sekitar kita, di sekeliling kita. Tapi kan dikatakan dalam Roma 8 ayat 28 bahwa segala sesuatu mendatangkan kebaikan buat kita. Sebab segala sesuatu itu harus melayani tujuan Tuhan. Supaya kita semua ini menjadi serupa dengan gambaran Tuhan Yesus Kristus. Nah, mari kita membaca pembacaan yang saya kira sudah banyak yang khotbahkan hal ini. Terambil dari Markus pasalnya yang keempat. Injil Markus pasalnya yang keempat. Kalau sudah bawa Alkitab, sudah bisa membuka di Injil Markus pasalnya yang keempat. Kita akan baca ayat 35. Kita akan membaca ayat 35 dari Markus pasalnya yang keempat ini. Kita baca ayat 35 sampai ayatnya yang keempat. 41. Ayat-ayat ini adalah ayat-ayat yang sudah biasa dibacakan tentunya, bukan hal-hal yang baru buat kita. Kita semua mengetahui ayat-ayat ini. Karena ayat-ayat ini adalah sebuah kisah yang unik dari semua mujizat yang terjadi. Semua mujizat yang terjadi berurusan dengan sakit penyakit atau itu. Tapi mujizat yang satu ini, kali ini berurusan dengan alam semesta. Tuhan menghentikan sesuatu. Dia perintahkan angin, dia perintahkan danau untuk menjadi terang. That is powerful. Itu adalah sesuatu yang luar biasa. Nah, mari kita akan lihat ayat-ayat tersebut. Saya akan bacakan pada saudara. Ayat 35, Markus pasalnya yang keempat. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dalam perahu dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengabuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam.
Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Jadi kita perlu mengerti apa yang sedang dikatakan di sini. Yesus sudah petang, jadi harusnya orang udah nggak ada pelayanan lagi, udah petang. Orang harusnya beristirahat. Tapi Yesus berkata, mari kita menyeberang ke seberang. Ingat, untuk menyeberang ke seberang, to cross over, itu merupakan inisiatif dari Tuhan Yesus. Yesus yang berinisiatif. Dia bilang, mari kita menyeberang ke seberang. Tapi kalau kita baca ayat berikutnya, lalu Alkitab berkata, mereka membawa Yesus, ya. Mereka meninggalkan rumah itu dan mereka bertolak membawa Yesus bersama dengan mereka. Ini ada satu hal yang paling penting. Mari kita lihat perspektif ini dengan benar, bahwa menyeberang ke seberang adalah inisiatif Tuhan. Kita perlu mengerti bahwa kalau ini merupakan inisiatif Tuhan, Tuhan mau mengerjakan menurut waktunya, dia mau mengerjakan menurut caranya, dan dia mau mengerjakannya dengan kekuatannya dan profesionnya. Jadi dengan penyediaan yang dia miliki. Apa yang terjadi di sini adalah sebuah peristiwa yang luar biasa. Kita semua sedang berada dalam transisi demi transisi. Saudara, kita semua sedang mengalami transisi yang sangat besar. Kata transisi yang saya maksud adalah perubahan posisi dalam banyak hal, ya. Kita pelayanan berubah dengan sangat drastis. Pelayanan tadinya ada di sebuah gedung, diatur oleh imam-imam yang mengerjakan, yang tiba-tiba sekarang berubah. Orang harus kembali ke rumah dan tidak bisa lagi berinteraksi dengan pelayanan-pelayanan yang kita sebut dengan pelayanan-pelayanan yang sifatnya ritual yang dipimpin oleh imam. Udah nggak bisa lagi, karena sekarang orang harus ada di rumah, dan kemudian semua orang bertanggung jawab untuk terlibat dalam pelayanan. Tadinya bapak rumah tangga tidak bisa bikin apa-apa, dia hanya seorang ayah, sekarang dia harus menjadi imam dalam rumahnya, memimpin perjamuan dalam rumahnya, dan seterusnya. So there is a big shifting, ada change yang besar, ada perubahan yang sangat besar terjadi, dan ini betul-betul membuat orang menjadi nggak nyaman. Begitulah, crossover kadang-kala tidak nyaman. Tapi mari kita lihat apa yang terjadi dengan murid-murid Yesus. Sebab buat mereka menyeberang di danau itu udah biasa. Untuk Petrus dan teman-temannya menyeberang di danau itu adalah pekerjaan hari-hari mereka. Mereka mencari ikan. Mereka adalah nelayan, itu pekerjaan mereka. So kalau Tuhan berkata menyeberang, they said, alright, let's do it. Tapi di sini masalahnya, apa yang biasa buat kita ke depan tidak biasa lagi. Kita perlu re-educate diri kita. Kita perlu belajar lagi beberapa hal. Saya sendiri secara pribadi, sekalipun saya seorang hamba Tuhan, saya lagi belajar lagi banyak hal tentang pelayanan, tentang counseling, tentang banyak hal yang sedang saya pelajari ulang. Saya re-educate diri saya lagi. Tadinya sebagai seorang hamba Tuhan, saya penyelenggara di gereja, kan. Saya pimpin ibadah. Sekarang saya mesti re-educate diri saya lagi. Nggak sama seperti dulu lagi. There is a big transition. Ada transisi yang berbeda. Saya mempercayai ketika semua balik ke rumah, ibu-ibu rumah tangga seperti ibu-ibu memegang peranan yang sangat penting di rumah untuk menciptakan banyak hal. Ya, ada berapa banyak ibu-ibu yang sadar suaminya stres, suaminya tertekan karena biasa kerja ke kantor, sekarang nggak tinggal di rumah. Yang dia lihat itu aja. Kami di Melbourne tinggal di rumah 8 bulan lamanya. 8 bulan lamanya. Dan ini fakta terjadi di Melbourne. Itu KDRT di Australia ketika orang tinggal dalam rumah waktu itu sekitar 1-2 bulan ketika terjadi, KDRT meningkat, ya. Kekerasan dalam rumah tangga itu meningkat banget. Mengapa? They not custom to. Mereka tidak terbiasa dengan hal tersebut. Mereka bisa bangun pagi, berangkat kantor, sore baru pulang, udah lelah, gak ada interaksi, tidur. Besok begitu lagi. Tiba-tiba sekarang bangun pagi, lihat dia lagi. Mereka kemudian menjadi stres. Dan dalam keadaan stres, sulit banget.
Nah, kita juga sekarang sedang melihat bagaimana kita mencari jalan keluar. Secara finansial orang mengalami crash down, orang mengalami masalah penghasilan, walaupun pemerintah Australia membuat banyak yang namanya job seeker, job keeper, dikasih uang, tapi tetap orang merasa nggak nyaman. Ada hal-hal dalam diri mereka yang sangat tertekan. Nah, ini perlu pemahaman baru untuk melayani mereka. Nah, ini kita perlu paham. Setelah kita pikir, kita akan lewati tahun ini biasa seperti tahun-tahun berikutnya. Saya duduk merenung. Kalau kita bisa lewat tahun ini, itu karena kemurahan Tuhan. Hanya karena kebaikan Tuhan. Mari kita terus pandang Tuhan. Karena Dia yang berinisiatif untuk semuanya ini. Kita akan melewati semua ini dengan baik. Saudara mungkin berkata, enggak lah, masa COVID ini inisiatif Tuhan. Apa saja yang orang katakan. Tapi untuk menyeberang ke seberang, itu selalu inisiatif Tuhan. Masih ingat bangsa Israel? Ketika mereka terpukul kalah, mereka tidak bisa masuk ke tanah Kanaan, kemudian Musa mati, Tuhan berkata kepada Yosua, bersiaplah engkau dan bangsa ini, dan seberangilah sungai Yordan. Mereka harus menyeberangi lagi sebuah fase di mana mereka harus menyeberang untuk menemukan terobosan-terobosan yang dahsyat dari Tuhan. Bukankah kita perlu sekali, saudara, untuk memiliki kekuatan dari dalam? Saudara perlu kekuatan dari dalam, saudara, untuk berhadapan dengan badai-badai seperti ini. Kalau saudara perhatikan baik-baik dalam kisah ini, sebelumnya mereka sudah pelayanan dengan Yesus kan, mereka udah lihat Yesus buat mujizat kan, harusnya mereka terbiasa. Tapi kali ini enggak, mereka tidak siap menghadapi badai. Padahal di danau yang biasa mereka lewati, mau jumpa dengan badai, it's a natural buat seorang fisherman kan. Menghadapi badai buat seorang nelayan biasa, tapi kali ini mereka nggak siap juga. Masalahnya sudah bukan biasa mereka lakukan, yang di dalam mereka nggak siap. Nah, apa yang kita perlukan sini? Kita tentu tahu, kita lihat di sini waktu mereka mulai teriak-teriak, Yesus langsung berdiri. Kemudian Yesus hardik, bang, suruh dia. Yesus sendiri sudah tahu, tidur di buritan. Saya tidak perlu jelaskan ini. Saya kira ada sudah banyak hamba Tuhan yang jelaskan bahwa Yesus tenang banget. Badai tidak menggoncangkan dia. Saya mempercayai kalau kita semakin dewasa di dalam Tuhan, badai tidak menggoncangkan saudara. Badai menjadi sesuatu yang natural buat saudara. Badai menjadi sesuatu yang saudara anggap sesuatu yang tidak akan membahayakan saudara. Kayak Yesus, dia tidur aja di buritan dengan tenang. Sementara yang lain kacau balau. Mereka goncang yang luar biasa. Nah, yuk mari kita mulai ini. Bagaimana sih kita membangun kekuatan dari dalam? Ini penting sekali buat kita, saudara. Sebab yang terjadi di sini adalah Yesus berdiri, Yesus hardik semuanya. Kemudian begitu semua menjadi tenang. Kemudian Yesus berkata buat dia, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Jadi dua hal ini yang kita perlu bereskan. Kita harus singkirkan ketakutan dan membangun kepercayaan. Demikianlah kita membangun sesuatu yang dari dalam. Kekuatan dari dalam itu kita bangun supaya kita tidak perlu takut pada ancaman yang di luar kita. Dan kemudian kepercayaan kita diperkuat untuk terus berhadapan dengan masalah-masalah kehidupan. Dan kita menang atasnya karena kekuatan yang terbangun di dalamnya. Siapa kita tarik garis pertanyaan mereka. Ini yang kita akan bahas. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain. Ada dua jenis takut situ. Takut yang pertama takut badai. Tapi takut yang kedua adalah ini takut penyembahan ini. Mereka berkata, who is this man? Ketakutan mereka sambil bertanya siapakah gerangan orang ini? Ini bukan takut ini. Ini yang saya sebut dengan takut kepada kedahsyatan Tuhan. Takut akan, ini takut yang kudus, ya, bukan takut mati biasa, nggak. Ini takut yang kudus. Ini saya sebut takut akan Allah. Ini istilah dalam bahasa penyembahan, kan proskuneo ada ya, tapi ada kata dalam bahasa Yunani yang namanya sebomai, sebuah perasaan awesome feeling waktu berjumpa dengan kebesaran Tuhan. Ini yang mereka alami, sebomai ini, perasaan di mana mereka berkata ini, who is this man? Nah, ini yang saya mau kita mengerti. Kita harus mengembangkan dalam diri kita penghargaan, takut kepada Tuhan.
Nah, kata takut akan Tuhan ini penting sekali buat kita. Takut akan Tuhan ini adalah dasar karakter, dasar hikmat, dan dasar berhubungan sama orang lain. Saya ulangi lagi. Takut akan Tuhan ini dasar karakter, dasar hikmat, dan dasar kekuatan untuk berhubungan sama orang lain. Sebab kalau kita memiliki takut akan Tuhan ini, Alkitab katakan, takut akan Tuhan itu adalah kita akan menjauhi kejahatan. Takut akan Tuhan adalah permulaan segala hikmat. Tapi yang luar biasa, dalam takut akan Tuhan, kita belajar yang namanya menghargai sesuatu yang patut dihargai. Kita belajar respect. Kita belajar hormat pada orang-orang yang Tuhan mau kita hormati. Kita belajar menghormati sesama. Kita belajar menghormati pemberian-pemberian Tuhan. Kita belajar menghargai kehidupan kita. Kita belajar menghargai perkataan kita. Kita memiliki sebuah sikap penghargaan. Sebab takut akan Tuhan itu adalah menciptakan di dalam kita penghargaan pada Tuhan. Sebab kata takut di dalam kata takut akan Tuhan, memang di perjanjian baru jarang dibahas, tapi di perjanjian lama itu merupakan sebuah statement yang penting sekali kan. Misalnya ibu-ibu sekalian melihat di dalam kitab Amsal misalnya, takut akan Tuhan itu muncul sering ya. Kitab Amsal, kitab Pengkhotbah itu muncul bergandengan. Kitab Ayub, kitab Mazmur, takut akan Tuhan itu adalah bahasa yang dipakai. Itu berasal dari bahasa Ibraninya yare. Yare itu punya pengertian adalah penghargaan yang tertinggi pada pribadi yang kita kagumi atau kita kasihi. Jadi kita memberikan penghargaan atau penghormatan yang tertinggi. Ini yang saya bilang dasar penghargaan. Kalau kita menjadi manusia yang tahu menghargai apa yang Tuhan katakan buat kita, Tuhan berikan buat kita, atau yang Tuhan percayakan buat kita, cara hidup kita akan berbeda. Ibu-ibu sekalian sudah tahu kan, bahwa kalau kita menghargai sesuatu, kita akan memperlakukannya dengan baik. Kita hidup di dunia di mana kadang-kadang orang tua tidak menghargai anaknya, anaknya tidak menghargai orang tua, istri tidak menghargai suami, suami tidak menghargai istri. Penghargaan bukan lagi hal yang penting. Orang menjadi tidak sopan. Ditulis oleh Alkitab. Salah satu penyakit orang-orang akhir zaman adalah orang nggak sopan. Orang menjadi garang. Berbicara seenaknya. Apa masalah mereka? Nggak ada penghargaan. Tapi waktu orang itu lihat Yesus teduhkan laut, mereka berkata, siapakah orang ini? Takut mereka beda dengan takut mati yang sebelumnya. Ada dua jenis takut kan di situ. Takut mereka ini takut yang menghargai banget. Who is this man? Nah, kalau saudara pengen membangun kekuatan dari dalam, bangunlah sikap penghargaan kepada Tuhan dan pada semua yang Dia berikan pada kita. Di masa-masa ini, saya ingat bulan April yang lalu, ya, itu sudah 6 bulan yang lalu, hampir 7 bulan yang lalu, ketika orang-orang yang saya kenal, ipar saya sendiri, om saya sendiri meninggal karena beberapa dari mereka nggak COVID, tapi waktu meninggal, pada waktu banyak sekali orang yang meninggal. Jadi saya masih ingat banget, kita bingung, kita tidak bisa hadir di tempat acaranya mereka. Kita seperti berkata, how can we deal with this? Kita nggak tahu. Kemudian kita ingat, aduh, saya tidak terlalu hargai hubungan dengan mereka. Terus kemudian saya mulai seperti ada penyesalan di dalam diri saya. Padahal, hey, kita kemudian belajar. Memang begitu kan. Kadangkala apa-apa yang kita miliki, kita nggak hargai. Sampai mereka diambil dari kita, kita kaget. Ya kita nggak perlu begitulah ya. Kita harusnya mulai memiliki sikap yang tepat, menghargai setiap saat yang Tuhan berikan buat kita dengan orang-orang yang kita kasihi. Tapi let's see, coba mari kita lihat bagaimana ini sikap takut akan Tuhan ini, atau sebuah reference in our hearts kepada Tuhan ini akan berkembang kepada titik yang berikut untuk membangun kekuatan dari dalam. Yang kedua adalah itu tuh, masuk pada pengenalan akan Allah. Kita bertumbuh pada pengenalan akan Allah. Nah, sebab pertanyaannya adalah, siapakah gerangan orang ini? The quest to know God. Ada sebuah dorongan untuk mengenal pribadi Tuhan. Ada sebuah dorongan untuk terus mendekat kepada Tuhan, melekat kepadanya, mengenal pribadinya.
Doa saya hampir tiap pagi kalau saya bangun, saya berdoa, Tuhan, lewati semuanya ini biar saya lebih mengenal Engkau. Saya mengenal Engkau lewat pandemi ini. Ya, di circle kita menyebut ini bukan pandemi, academy. Jadi ini Corona Academy ya. Jadi kalau kita lihat sini harusnya saya lebih mengenal pribadimu. Saya tahu cara kerjamu. Saya tahu bagaimana engkau berhubungan dengan kehidupan ini. Ini yang paling penting saudara. Sebab di akhir zaman ini hanya pengenalan saudara pada Tuhan yang akan dapat membuat saudara berdiri kuat. Dapat mengalahkan semua tipu daya serangan dari kerajaan ke-8. Penyesatan sudah di ambang pintu. Penyesatan sudah datang. Antikristus bakal datang. Saya tidak akan bahas itu, tapi saudara, penyesatan datang di mana sekarang semua orang seperti dijebak pada sebuah situasi di mana harus membuat pilihan-pilihan yang mahal dalam kehidupan ini. Tapi tahukah saudara? Kalau kita mengenal Allah kita. Ditulis dalam kitab Daniel pasalnya yang ke-11. Ayatnya yang ke-31 dan 32. Ayatnya yang ke-32 secara khusus. Dan umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. I like that. And people who knows their God shall be strong and do exploits. Nah, kata mengenal sini berasal dari kata yada, yang punya pengertian mengenal dengan hubungan intim, mengenal seperti hubungan suami istri, mengenal begitu rupa sampai kita mengenal hatinya, mengenal pikirannya, mengenal lirikan matanya, mengenal bahasa wajahnya, mengenal cara kerjanya, mengenal cara pikirnya. Nah, pengenalan inilah yang akan membuat kita kuat dalam kehidupan ini. Pengenalan tipe ini yang harus terus kita belajar. Ada orang yang sibuk untuk cari berkat saja. Ada yang lebih besar daripada cuma berkat rohani atau berkat jasmani. Kita perlu mengenal pribadi Tuhan. Mengenal pribadinya ini yang sangat penting. Siapakah gerangan dia ini? Who is this man? So the wind, listen to him. God, badai, when the storm, submit to his word. Orang tanya siapa dia ini. Masih ada quest dalam diri saudara untuk tetap mengenal Tuhan. Sebab pengenalan akan Allah, pengenalan kepada pribadi Tuhan akan menguatkan saudara dari dalam. Yang akan membawa saudara bertumbuh dengan cara yang khusus. Saudara, coba saudara pikirkan bagaimana saudara saat sekarang ini. Bagaimana keadaanmu yang dari dalam? Masihkah engkau bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan? Tidak ada seorang pun yang telah tamat pada pengenalan akan Tuhan. Saya masih dalam perjalanan mengenal pribadi Tuhan dari waktu ke waktu. Demikian juga setiap kita, saudara-saudara sekalian. Saya ingin mendorong kita sekalian untuk tetap konsentrasi pada hal ini. Nah, mengenal Tuhan dan mengenal isi hati Tuhan, itu akan membawa kita kepada tujuan-tujuan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Nah, di dalam Alkitab, ini yang saya mau katakan kepada saudara, bahwa setelah pasal 4 ini, tiba pasal 5. Sebab badai itu cuman halangan, masih berani kayak kita masuk ke seberang. Sebab begitu mereka tiba di seberang, mereka tiba di daerah Gerasa. Ya, kalau saudara baca di Alkitab saudara, di pasalnya yang kelima itu dari kitab Markus, mereka sampai ke daerah Gerasa, atau dalam terjemahan yang ditulis oleh Injil Matius, di Gadara. Ya. Begitu mereka sampai di situ, mereka disambut oleh orang yang kerasukan setan. Saya mau katakan kepada ibu-ibu sekalian, waktu kita menyeberang ke seberang nanti, kita kuatkan diri kita. Sebab ada pelayanan di seberang yang sedang menunggu kita. Tahukah kita menyeberang ke seberang? Ada banyak sekali orang yang depresi melewati pandemi ini. Itu bagian kita, saudara. Dalam konteks ini, sampai di situ, ada seorang, Yesus tengking roh jahatnya. Ada berapa? 2.000 roh jahat masuk ke babi, dan babi masuk ke sungai Yordan. Ini hanya menunjuk bahwa mereka ini adalah bukan orang-orang yang punya perjanjian dengan Tuhan. Mereka adalah bangsa kafir. Ini yang disebut dengan 10 kota kafir
Decapolis. Deca 10, polis kota. Ini 10 kota kota Yunani yang ada di daerah situ yang menolak, tapi Yesus datangi mereka. Saya yakin waktu kita berhasil menyeberang ke seberang, kekuatan yang kita bangun bukan hanya untuk diri kita, tapi kita akan pakai untuk menolong orang lain. Di Melbourne, penduduk Melbourne say 5-6 juta kira-kira. Ya, tahu nggak saudara? Diperkirakan, ini koran Melbourne mengatakan, ada kurang lebih 1 juta orang yang mengalami depresi. Mental health-nya mereka terganggu akibat semuanya ini. Waktu kita menyeberang nanti, kita akan ketemu orang-orang yang seperti itu. Siapkah kita berbagi kehidupan untuk mereka? Saudara, kita perlu kuat. Kita perlu kuat untuk menduduki apa yang disebut dengan tanah perjanjian yang Tuhan sudah berikan buat kita. Saya mempercayai tahun 2021. Di situ ada perjanjian-perjanjian Tuhan yang Tuhan sudah siapkan buat kita. Untuk kita rebut, untuk kita dapatkan, supaya kemudian di dalamnya kita akan menikmati hasil dari semua yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Tapi kata kuncinya adalah ini. Yuk bangun kehidupan kita. Bagaimana membangun kekuatan kita? Takutlah akan Tuhan. Yang berikut adalah, ini penting sekali buat kita. Kita perlu bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, pribadi Tuhan. Dan tentu bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan adalah kita perlu merenungkan firman Tuhan, baca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Izinkan Roh Kudus mewahyukan dirinya kepada kita. Tapi kita juga perlu ada dalam persekutuan, dalam komunitas orang percaya. Supaya kita mengenal cara kerja Tuhan dan cara Dia bekerja lewat saudara-saudara kita yang lain. Kita perlu ada dalam komunitas untuk mengenal pribadi Tuhan. Tapi yang paling penting adalah kita perlu sekali untuk terus terikat dalam fellowship pribadi dengan Tuhan dan dengan umatnya, dengan gerejanya. Tapi yang paling luar biasa adalah persiapkan dirimu untuk terus melayani. So, semakin kita memberi, Tuhan terus mengirimkan kepada kita. Kalau kita memberi kekuatan kepada orang lain, Tuhan akan memberi kekuatan buat kita. Kita beri penghiburan kepada orang lain. Penghiburan dari Tuhan datang kepada kita. Waktu kita melakukan pelayanan pada orang yang membutuhkan, semua yang kita butuhkan, Tuhan cukupkan. Tuhan akan berikan dalam kehidupan kita. Doa saya, ibu-ibu sekalian, kita semua akan bangkit. Kita akan menjadi kuat di dalam Tuhan. Tuhan akan membawa kita menyeberang ke seberang dan menang di dalam semuanya. Saya percaya Tuhan akan melakukan bahagian Tuhan dalam kehidupan ibu-ibu sekalian. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari saya berdoa buat ibu-ibu sekalian. Bapa di sorga, hamba-Mu berdoa supaya Tuhan, Engkau singkapkan semua yang terselubung dari firman-Mu. Hamba-Mu sangat terbatas untuk menjelaskan dan memberi pengertian. Tapi Roh Kudus-Mu sanggup untuk memberikan pengertian sampai hal yang detail sesuai dengan konteks kehidupan setiap ibu-ibu yang mendengarkan firman Tuhan ini. Aku berdoa Tuhan supaya Roh Kudus memberi kekuatan, memberi pengertian, dan memberikan strategi yang tepat buat kami dapat melaksanakan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Berkati kami semuanya Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat persediaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu buat kami. Bagi Tuhan semua kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya, puji Tuhan, kita diberkati oleh firman Tuhan yang luar biasa, firman yang menguatkan kita hari-hari ini. Amin. Baik ibu-ibu yang di rumah, ekspresi kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kita akan memberi, kita akan menabur dengan penuh sukacita, beri dengan penuh sukacita, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Sambil ibu-ibu di rumah mempersiapkan persembahan, kita akan berdoa. Haleluya. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau bertahta di atas pujian kami, Engkau hadir, dan kami percaya saat Engkau bertahta di atas pujian kami Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat dilepaskan, susah kecewa dihibur, bahkan yang putus asa diberikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi, kami siap menabur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap memberi sama-sama katakan amin. Haleluya. Selamat memberi, selamat menabur ibu-ibu yang diberkati Tuhan. Haleluya. Oke, kamera rolling.
Kita akan menyelesaikan ibadah Women in Christ kita. Mari saya mengundang para wanita untuk bangkit berdiri dimanapun kau berada. Buka hatimu, angkat kedua tanganmu, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Aku berdoa buat semua para wanita yang menyaksikan dan mengikuti ibadah ini Bapa. Karena Engkau mencurahkan berkat, damai dan sejahtera dan sukacita, perlindungan dan kasih setiamu menyertai, kesembuhan, bahkan juga berkat secara materi tersedia buat semua anak-anakmu. Sebab Bapa tidak pernah lalai untuk menepati janjinya. Mulai daripada hari ini sampai selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, sama-sama kita berkata, amin. Haleluya. Tuhan memberkati para wanita sekalian.